datang kembali dengan Billy Lazuardi di Gang Sempit. Anjir lah, kita podcast dimanapun kapanpun ya kan. Jadi kita kali ini akan membahas untuk teman-teman yang mau lanjut kuliah ya. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut kuliah, pesan dari saya nih ya, seorang dokter ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang udah status pegawai ya, baik pegawai tetap maupun pegawai yang masih belum tetap gitu ya. Ya bukan hanya di satu organisasi lah, di semua organisasi gitu kan, atau freelancer gitu loh. Nah, ini buat teman-teman yang mau kuliah supaya nih nggak merasa kuliah itu scam. Teman-teman lihat dulu organisasinya tempat teman-teman kerja gimana nih, terutama teman-teman analisis pimpinannya gimana. Pimpinannya itu orang yang menghargai pendidikan atau enggak gitu loh. Kita bisa tahunya gimana, kita bisa melihat gitu ya dari teman-teman yang ada di organisasinya. Nah, misalnya teman-teman lihat nih, oh si itu dipromosi karena pendidikannya. Oh si ini pimpinan tertinggi di organisasi Bapak dulu, misalnya doktor misalnya. Atau ada nggak pembeda gitu loh. Khususnya buat teman-teman yang belum tetap misalnya ya, kalau di organisasinya itu kita lihat dulu gitu loh, ada nggak nih gitu loh, relevansi atau apa yang dibutuhkan oleh organisasi gitu loh. Jadi supaya nantinya teman-teman punya skill yang memang bisa langsung diimplementasi di organisasinya gitu loh, supaya nanti teman-teman itu ada perubahan dari karirnya gitu loh. Untuk yang pegawai tetap gitu ya, misalnya kita lihat juga gitu loh, kenapa pimpinan gitu loh, karena pengalaman saya di sebuah organisasi gitu ya, yang mana harusnya mengedepankan dari sisi akademik gitu ya, karena memang dunianya itu dunia akademik gitu ya, tapi karena kebijakan dari pimpinannya itu tanda kutip agak lain gitu ya, akhirnya yang memiliki pendidikan tinggi gitu ya, yang seharusnya memang memperoleh lebih pas gitu ya, itu malah enggak gitu loh. Jadi makanya kenapa saya bilang kita lihat dulu pimpinan di organisasi gitu, apakah pimpinannya itu menghargai atau memprioritaskan pendidikan atau tidak gitu loh ya. Karena kenapa pimpinan, karena sistem, karena kebijakan apa itu kan yang ditetapkan oleh pimpinan. Jadi penting banget buat kita untuk menilai organisasi ini baik atau tidak gitu ya, itu adalah dilihat dari pimpinannya gitu ya. Karena ya banyak sekali lah gitu loh, kesesuaian ya yang kita pernah dengar ya, kalau pimpinannya mengembik ya, walaupun anggotanya itu harimau, semuanya pasti mengembik gitu. Apalagi budaya kita gitu ya, dimana pimpinan itu kalau menurut saya ya itu kayak berhala modern gitu. Jadi mau pimpinannya salah, mau pimpinannya menyimpang, mau pimpinannya itu mafia sekalipun gitu ya, yang namanya dia punya kedudukan pasti akan saya bilangnya tanda kutip disembah lah gitu, diikutin lah gitu, dijunjung lah, dibela lah, dilindungin lah gitu. Beda sama kita yang misalnya walaupun kita benar, walaupun kita dari pribadi gitu ya, bisa dibilang semuanya itu baik gitu ya, tapi tetap aja gitu loh, kita nggak punya power. Namanya juga manusia ya, pasti punya ada yang punya kesalahan kecil aja bisa jadi masalah besar gitu ya. Jadi
apa namanya, bukan terkait dengan moral ya saat ini gitu loh, tapi terkait dengan kita tuh punya power atau enggak gitu loh. Nah makanya buat teman-teman gitu ya, teman-teman lihat dulu kalau organisasinya itu oke gitu ya, menghargai gitu ya, membuat pendidikan itu merupakan hal yang memang terukur ya, diprioritaskan dengan baik gitu ya, otomatis ya itu hal yang merupakan positif gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nih ya, apa namanya, organisasinya itu tidak menganggap penting ya terkait dengan pendidikan, ya maka teman-teman sebaiknya lebih memperhatikan apa nih yang dipentingkan oleh organisasi gitu lah. Misalnya organisasi pimpinannya ini lebih mementingkan terkait dengan kedekatan gitu loh. Dia pengen dipuja, dipuji ya, diturutin gitu loh. Atau mungkin apa nih yang menjadi penilaian gitu loh. Apakah misalnya dari segi kedekatan gitu ya, misalnya pimpinannya ini apa namanya, bisa menguntungkan dia lah gitu loh. Ada di sebuah organisasi gitu ya, saya pernah dipimpin oleh mafia gitu ya. Nah itu ya yang menguntungkan terkait dengan pekerjaan dia sebagai mafia itu gitu loh. Maka ya itu di apa ya, lebih dianakmaskan lah gitu lah. Atau misalnya apa nih, lebih kepada misalnya di mana ya pokoknya macam-macam dah gitu loh ya. Misalnya ada yang ini lebih dinilai karena dia itu nginep di kantor misalnya, ya itu lebih dihargai ditimbang kalian punya 10 doktor misalnya gitu loh. Jadi bagaimana kita lihat gitu loh. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu memang kuliah karena hobi, karena ya senang pengen belajar, bukan untuk karir. Kalau saya nih, saya pribadi, saya ambil dokter ini karena saya tuh seneng aja gitu loh. Saya tuh seneng belajar gitu ya, apalagi manajemen. Saya tuh seneng gitu ya untuk manajemen hidup saya, untuk manajemen keluarga saya gitu loh, untuk manajemen yang mungkin organisasi yang saya kelola gitu ya, apa namanya, karena saya juga wirausaha gitu ya. Jadi bagaimana, kembali lagi gitu loh, sesuai dengan prioritas gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu misalnya ingin mengembangkan karir, nah kita lihat dulu situasi di kantor apa gitu. Makanya beberapa situasi di mana mungkin teman-teman ya yang masih SMA gitu ya, mau melanjutkan kuliah, mending menurut saya pribadi ya, kembali lagi untuk Bapak dan Ibu gitu ya teman-teman, mending kerja aja dulu gitu loh. Nah lalu lihat di kerjaannya apa yang dibutuhkan gitu loh, jurusan apa, pekerjaan itu sebagai apa gitu loh. Jadi ada gambaran. Nah itu baru kita menentukan jurusan gitu loh, supaya nantinya kalau udah lulus ya, kita tuh udah bisa langsung implementatif gitu loh. Jadi saat ini bagaimana, yang penting bisa diimplementasi gitu loh, ilmu yang kita tempuh gitu ya di tempat kita bekerja gitu. Jadi apa namanya, sehingga nantinya sinkron gitu ya, nggak merasa kuliah itu scam gitu ya, kurang lebih gitulah. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menangkap lah gitu ya. Mungkin itu aja ya monolog saya hari ini terkait dengan kuliah. Pokoknya Bapak dan Ibu, kuliah itu untuk bagaimana meningkatkan kemampuan daya pikir Bapak dan Ibu, bukan memastikan bahwa Bapak dan Ibu nih kuliah tinggi pasti lebih sukses, karena banyak sekali faktornya, terutama dari lingkungan kerja ya, pimpinan dan seterusnya gitu ya. Oke, terima kasih, salam sukses.